Bertemu lagi dengan saya dalam Trans Membahas. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang program Prakerja, sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Telah hadir bersama saya Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Bapak Panji Winantia Ruki. Kita ikuti perbincangannya. Pak Panji, Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini kan cukup kontroversial karena katanya menghabiskan uang negara gitu karena adanya pelatihan yang kalau dijumlah oleh masyarakat sejumlah 5,6 triliun karena masing-masing per orang mendapatkan 1 juta. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai hal ini? Makasih Mas Frans, selamat pagi. Mungkin saya jelaskan tentang program Kartu Prakerja itu sendiri. Jadi programnya itu sendiri adalah bantuan langsung buat masyarakat. Jadi pemerintah memberikan bantuannya atau dananya ke masyarakat. Bantuan itu sebesar 3,55 juta per peserta atau per individu, di mana 1 jutanya itu wajib digunakan untuk mengakses pelatihan. Sedangkan 2,4 juta itu diberikan sebagai insentif yang langsung masuk ke rekening dan bisa digunakan untuk biaya hidup atau biaya usaha setelah menuntaskan satu pelatihan. Satu pelatihan saja. Sedangkan yang terakhir adalah 150.000 itu dipecah jadi 3 ya, jika si peserta menyelesaikan survei kebekerjaan. Jadi setiap sekali survei diberikan insentif 50.000. Ya, survei ini digunakan untuk mengetahui status kebekerjaan dan manfaat dampak dari program Prakerja itu sendiri. Nah, sekarang saya akan fokus di bantuan pelatihan 1 juta. Yeah. Jadi memang Prakerja ini didesain untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja kita, terutama tenaga kerja muda. Karena memang dengan adanya demographic boom, kalau kita tidak mempersiapkan tenaga kerja kita yang baru lulus dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, itu ada situasi di mana mereka tidak bisa memiliki keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja atau pasar kerja. Seperti kita ketahui, tingkat pengangguran di Indonesia kan sekitar 7 juta, setengahnya lebih sedikit itu angkatan tenaga kerja muda. Yeah. Jadi lulusan SMA, SMK, SMP, dan setengahnya itu 3,5 juta lebih itu anak kerja muda. Jadi ini tujuan awal dari Kartu Prakerja di saat perekonomian waktu masih normal tentunya. Jadi difokuskan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, dengan adanya pandemi COVID, pemerintah, Presiden memerintahkan kepada kami sebagai manajemen pelaksana untuk mengubah refocusing skema dan anggaran untuk membantu merespon dampak dari COVID ini. Nah, jadi yang diberikan adalah 1 juta ini tetap harus menjadi bantuan untuk pelatihan karena ini amanat dari Perpresnya. Dan kenapa? Karena masyarakat itu sendiri atau pekerja itu sedang di rumah, jadi tidak bekerja, atau mungkin kalau dia pelaku usaha kecil mikro mungkin kliennya atau konsumennya tidak sebanyak dulu atau bahkan mungkin tidak ada karena ada pembatasan sosial. Jadi kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk meningkatkan keterampilannya yang mungkin bisa digunakan untuk pendapatan baru sekarang juga. Misalnya seorang pekerja yang di kantor dirumahkan, tidak digaji, dia bisa jualan makanan, jualan kue, dia bisa mengambil kursus bersertifikat di Kartu Prakerja untuk misalnya mulai jualan makanan ya secara online atau secara cara lain gitu selain membuka toko. Dan banyak keterampilan lain. Nah, 1 juta ini seluruhnya adalah keputusan dari peserta. Okay. Seperti saya kasih ilustrasi seperti kartu Jakarta Pintar. Jadi di mana pemerintah memberikan bantuan ke rekening si peserta. Si peserta itu kemudian bisa ke toko buku, toko alat tulis. Dan dia bisa beli pensil, bisa beli buku, bisa beli keperluan untuk sekolah. Nah, di Kartu Prakerja, pensil, alat tulis, bukunya itu ya pelatihan.
Nah, sedangkan toko bukunya itu adalah platform digital maupun lembaga pelatihannya. Jadi dari 20 triliun itu karena dibagi kepada 5,6 juta orang, 5,6 juta orang kali 1 juta, itulah 5,6 triliun yang diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang akan memilih dan mengkonsumsikannya. Maka pemerintah dalam hal ini tidak menunjuk atau tidak mengadakan barang atau jasa kepada toko-toko atau warung-warung itu. Karena masyarakatlah yang membelanjakannya. Seperti bantuan sosial langsung. Cuman untuk pendidikan. Kira-kira gitu. Dan pemakaiannya itu 1 juta tidak perlu dihabiskan, Pak ya? Tidak. Jadi itu adalah pagu. Jadi pemerintah memberikan 1 juta, itu masuk ke virtual account, rekeningnya si peserta. Itu bisa dicairkan jika dia membeli atau mengakses pelatihan. Dan pelatihannya itu beragam. Sudah ada sekitar 1.500 lebih pelatihan yang tersedia. Bebas dipilih. Lebih dari 200 lembaga pelatihan, course provider. Jadi kalau dia misalnya beli satu pelatihan yang mungkin dia pilih yang harganya 100.000, 200.000, maka balance-nya tetap ada di virtual account tersebut. Tapi dia bisa nyicil, misalnya dia beli 5 pelatihan harga 200.000, bisa. Dia bisa beli 3 pelatihan 300 ribuan, bisa. Dia bisa 1 pelatihan 1 juta, bisa. Itu semua diserahkan kepada peserta sesuai minat, sesuai kebutuhan, dan sesuai willingness to pay gitu. Willingness to pay. Karena dia harus banding-banding. Ini kayaknya pelatihannya serupa sama yang ada di Coursera misalnya. Oh, kalau kayak itu saya nggak beli yang ini karena saya bisa ambil yang Coursera. Saya ambil buat yang lain. Karena yang ini, pelatihan ini tidak ada yang gratisnya. Ya, yang digratis cuma video, nggak ada pelatihannya, nggak ada sertifikatnya, nggak ada sistem evaluasi pembelajarannya, nggak ada silabusnya. Dengan yang ini semua harus diwajibkan punya itu semua. Jadi memang agak beda dengan pelatihan-pelatihan yang kan selama ini disorot katanya di YouTube banyak pelatihan yang sifatnya gratis dan ternyata beda Pak ya. Di sini ada silabus, kemudian ada juga evaluasinya dan lain sebagainya. Ya, mesti ada tes, mesti ada evaluasi, silabusnya, tenaga instrukturnya juga harus berkualifikasi, dan dia dapat sertifikat. Dan sarana prasarananya juga mesti ada. Nah, mungkin saya tadi ngomong tentang, Mas Fran bilang tentang online. Jadi sebetulnya prakerja itu didesain untuk seluruh jenis pelatihan, offline maupun online, daring maupun luring. Namun karena COVID, ya, kami tidak bisa meminta masyarakat untuk berkumpul dalam satu kelas atau satu workshop atau dalam satu balai di mana bisa meningkatkan resiko penularan virus COVID-19. Makanya yang tahap awal ini saja baru pelatihan online dulu yang ditawarkan. Namun begitu nanti pembatasan sosial dicabut, maka ribuan pelatihan yang sudah kami siapkan dan bekerja sama dengan banyak lembaga pelatihan itu juga akan ditawarkan, termasuk LPK, LKP, balai latihan, semuanya ada di situ. Kenapa, Mas? Karena prinsipnya adalah menyediakan pilihan. Bukan kami yang menentuin atau birokrat menentukan si A dari 5,6 juta, Mas. 5,6 juta masing-masing, si A butuhnya kursus ini, si B kursusnya butuh ini. Kamu kursusnya di tempat ini, kamu kursusnya di tempat itu. Jadi kita serahkan kepada para peserta, silakan sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tentunya value yang dia cari. Mas, ini kan kemarin tahap pertama dari 2 juta yang mendaftar, hanya sekitar 200 ribuan lah yang diterima. Apa sih tipsnya supaya bisa diterima ini? Ada persyaratan-persyaratan tertentu nggak? Ya, jadi pertama ada 2 tahap nih, mungkin saya jelaskan. Pertama tahap pendaftaran, yang kedua tahap bergabung dengan gelombang pendaftaran. Tahap pendaftaran tentunya dia harus daftar di situs resmi, kemudian dia harus memberikan data dirinya, verifikasi emailnya, karena kami benar-benar concern untuk memastikan orangnya ini benar yang punya akun ini dan adalah benar-benar si orangnya, tidak dipakai oleh orang lain. Jadi dia harus memverifikasi email, dia harus masukkan data diri berupa nick, nama, kemudian tanggal lahir, dan foto diri dan foto KTP. Jadi kami akan verifikasi berdasarkan facial recognition juga antara foto KTP dan foto selfie-nya. Kami juga akan melihat mencek data NIK-nya ke Kemendagri di Dukcapil.
Kami juga akan mencek NIK-nya di Kemdikbud karena persyaratan dari kartu prakerja adalah tidak boleh sedang sekolah atau kuliah, karena itu definisi dari Angkatan Kerja. Jadi kami cek juga ke Kemdikbud apakah dia masih berstatus kuliah atau sekolah. Nah, setelah itu dia mengikuti tes kompetensi dasar, Hmm. kemampuan dasar, dan motivasi. Sehingga kami benar-benar tahu bahwa ini peserta ini bermotivasi untuk menyelesaikan pelatihannya dan punya kemampuan kognitif untuk menyelesaikan pelatihan. Karena ini uang dari negara. Jadi kita walaupun kita berikan langsung kepada masyarakat, kita pengen itu benar-benar menetas. Menetas itu perlu apa? Perlu kemampuan dasar dan perlu motivasi. Kalau enggak nanti sayang. Yeah. Jadi itu kami cek. Yang ketiga adalah setelah mereka melakukan itu semua, mereka bisa bergabung ke gelombang pendaftaran. Nah, yang gelombang pendaftaran ini adalah 200.000 per minggunya. Saat ini 200.000, tapi kami terus evaluasi. Karena kami harus pastikan layanan operasionalnya siap untuk 200.000. Kita nggak mau kita kasih misalnya lebih dari itu, tapi kemudian secara teknis operasional banyak masalah sehingga layanan kepada masyarakat itu akan terkendala. Tapi kami terus meningkatkan kapasitas ini. Jadi dari 200.000 ini ya per minggunya dan terus akan setiap minggu sampai akhir tahun itu diambil dari pendaftar yang telah yang menyelesaikan seluruh tahap proses pendaftaran yang tadi saya ceritakan. Jadi katakanlah kalau gelombang 1 itu ada 2 juta pendaftar yang sudah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran, tapi kursinya cuma 200.000. Jadi bagaimana supaya 200.000 dapat, siapa duluan yang dapat dari 2 juta. Nah, untuk itu kami menggunakan daftar prioritas yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Karena Presiden mengarahkan para menteri juga untuk mendata para pekerja, baik formal maupun informal, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak dari pandemi. Nah, jadi Kementerian Tenaga Kerjaan itu mendata tenaga yang ter-PHK atau dirumahkan dan tidak dibayar oleh perusahaannya, atau kemudian pelaku usaha kecil mikro itu didata juga oleh Kemenko UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekraf, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Perhubungan juga mendata pekerja sektor transportasi yang terdampak karena ada pembatasan mobilitas. Jadi itu semua didata oleh kementerian. Mereka yang melakukan verifikasi karena mereka yang mengerti sektornya gitu. Mereka bisa melakukan verifikasi dan kemudian data tersebut diberikan ke kami di manajemen pelaksana. Kami catat NIK-nya, tapi kami tidak mendaftarkan karena secara Perpres setiap individu harus mendaftar di situs resmi. Jadi kami tunggu pendaftaran dari masyarakat yang terdampak dari pandemi, apakah dirumahkan, kena PHK atau kehilangan pendapatan. Semoga segera melakukan pendataan di dinas-dinas. Contohnya yang mungkin Mas Frans tahu, mungkin di Disnaker DKI itu kemarin meluncurkan semacam online form gitu di Instagramnya bahwa silakan mendata jika pekerja Anda atau Anda terdampak dengan pandemi. Nah, itu kemudian diagregasi di Kemenaker dan Kemenaker memberikan kepada kami. Saat yang bersangkutan itu mendaftar di situs kami, maka yang bersangkutan sudah semacam didahulukan, masuk dalam kelompok yang didahulukan. Jadi dari 2 juta itu kami bisa tahu mana yang sudah didata oleh kementerian dan itu didahulukan dulu gitu. Terus kami lakukan tiap minggu sampai 2 jutanya terpenuhi gitu. Ya, kira-kira gitu. Terakhir nih Pak Panji, bagaimana sih nanti mengevaluasi hasil dari program prakerja ini? Contohnya, apakah nanti mereka akan dimonitor sampai bekerja, ataukah mereka kemampuannya akan diuji? Seperti apa, Pak? Ya, jadi pertama itu ada beberapa lapis untuk mengetahui hal itu. Jadi memang saya tadi ceritakan bahwa awalnya memang fokusnya adalah kebekerjaan dari peserta itu sendiri, employability-nya meningkat. Makanya kami instrumen utama yang kami punya adalah survei kebekerjaan. Jadi kami akan survei dia di bulan 3, bulan 6, bulan 12 untuk mengetahui apakah memang sudah ada peningkatan kebekerjaannya. Apakah sudah mendapatkan pekerjaan atau pendapatan sudah meningkat atau mungkin jam kerjanya atau apakah kami tahu beberapa pertanyaan-pertanyaan kualitatif ya untuk menunjukkan apakah dia benar-benar menetas gitu. Itu dalam situasi normal.
Hmm. Nah, dalam situasi normal juga kami sudah merencanakan untuk melakukan program-program link and match. Jadi kami akan mengundang perusahaan-perusahaan Oh. pemberi kerja untuk memberitahu kami itu mereka butuhnya tenaga kerja apa, dengan skill apa, Hmm. kapan, di mana, dengan kualifikasi seperti apa. Nah, kemudian kita akan melakukan matching sama lembaga pelatihan yang memang bisa memenuhi skill tersebut. Nah, Ya. jadi di situ kami bisa membantu dunia kerja untuk memberikan bantuan pelatihan jika mereka merekrut. Jadi itu Hmm. jelas kan kalau itu namanya program pelatihan yang sifatnya hybrid atau place and train. Jadi selain dapat pelatihan tapi dapat juga rekrutmen, dapat juga pekerjaan. Tentunya harus tetap seleksi secara meritokrasi, Ya. Mas. Betul. Jadi kalau dia dapat diseleksi, kami bisa bekerja sama dengan perusahaannya dan memberikan bantuan pelatihannya, membayarkan bantuan pelatihan yang oleh si pekerja ini. Dia yang memilih kemudian. Itu juga bisa dilakukan pada kondisi situasi normal. Nah, sekarang bagaimana? Kan sekarang lagi pertumbuhan ekonomi sudah turun drastis. Mungkin Mas Fran lebih jauh bisa menjelaskan. Fokus pemerintah tentunya lebih ke sekarang perlindungan sosial ya, Mas. Ya. Jadi kemarin ada program stimulus dan perlindungan sosial 405 triliun. Mungkin Mas Fran bisa Ya. lebih jago nih Hmm. jelasinnya. Para kerja itu cuma 20 triliun dari 405 triliun. Jadi programnya banyak, ada bantuan sosial, bantuan tunai, padat karya tunai, program sembako, keringanan biaya listrik, dan sebagainya. Nah, eh, fokus prakerja saat ini cuman kami diminta 2. Itu meningkatkan keterampilan untuk kemungkinan usaha baru, berwirausaha, atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada sehingga nanti pada saat ekonomi pulih dia bisa lebih produktif, dan memberikan bantuan insentif segera. Oke. Seperti bansos. Tapi Pak Presiden sudah bilang ini udah semi bansos. Ya. Nah, jadi karena memang tugasnya adalah memberikan bantuan segera, walaupun pelatihan plus bansos, maka fokus kami adalah benar-benar memastikan pesertanya tepat sasaran tadi dengan proses yang saya ceritakan, dan prosesnya sendiri cepat. Nah, makanya kami menggunakan jalur digital. Hmm. Karena jauh lebih cepat, jauh lebih scalable, bisa skalanya ditingkatkan dengan tinggi dengan cepat, dengan menggunakan e-wallet, e-money, dan juga rekening bank, sehingga meningkatkan inklusi keuangan juga pada saat yang sama. Dan yang penting Dan tercatat ya, Pak. semua tercatat karena Hmm. ini digital, nggak ada Ya. lagi yang ya, kalau tunai kita nggak tahu dia dipakai. Kalau pakai ini kan kita bisa tahu. Betul. Yang kedua adalah ini, dengan platform digital sebetulnya itu memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pelatihan. Kalau Ya. sekarang kita nggak tahu mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang mahal, mana yang murah, nggak tahu. Dengan adanya platform digital itu semua transparan, kelihatan siapa penyelenggara pelatihan yang untuk minat keterampilan yang mana, harganya berapa. Makanya semua orang kan sekarang masyarakat sudah bilang, oh kenapa ada kursus ini, kursus ini. Ya. Itu karena transparansi, Mas. Ya. Semuanya bisa dilihat. Dan itu semua diberikan pilihan, range-nya. Kalau ada yang mahal, belum tentu laku. Kalau yang murah, kalau jelek juga belum tentu diminati. Ya. Jadi dengan persaingan ini yang sehat, dan pilihan yang banyak, dan konsumen yang menentukan, nanti pendidikan vokasi akan meningkat dengan natural karena persaingan. Oke, Pak Panji, terima kasih penjelasannya sangat komplit banget nih. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa lebih banyak tahu lagi mengenai prakerja. Terima kasih Pak Panji Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih, Mas Frans.